Dan tadi aku barusan dapat email dari WHO yang isinya berupa undangan untuk aku bisa ikut kegiatan webinar seputar kekerasan perempuan di media sosial yang disebut dengan digital violence. Dan awalnya aku ragu-ragu, tapi begitu aku join dan kemudian ikut dalam forum discussion, dan akhirnya aku putuskan untuk membagikan konten ini kepada kalian semua. So check this out. Kembali bersama aku Dr. Rusdi di konten Dokter Curhat dan kali ini aku mau ngomong tentang masalah kekerasan tapi bukan di dunia nyata melainkan di dunia maya yang dikenal dengan istilah digital violence, tapi sayangnya dampaknya itu bisa terasa sampai di dunia nyata, bahkan konon kabarnya terutama untuk para perempuan dan anak-anak itu angka kekerasan ini demikian tinggi dan dampaknya bisa berpengaruh terhadap kebebasan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya untuk hidup, termasuk juga dalam kaitannya dengan persoalan kehidupan, pekerjaan, bahkan sosial, ekonomi, serta politiknya. So, apakah digital violence itu? Ikuti kelanjutannya. Jadi ceritanya sekitar 10 tahun yang lalu, aku masih ingat banget mukanya pasien aku ya. Dia seorang perempuan, let's say usia-usia 25 atau 26 tahun. Waktu itu dia datang dengan muka yang sangat-sangat pucat banget. Nah, jadi kayak ketakutan gitu. Awalnya aku ngerasa ada yang gak beres dengan diriku atau aku sebegitu mengerikannya kan. Sehingga dia begitu pucatnya atau mungkin dia punya suatu keluhan yang mungkin betul-betul berat. Kemudian aku tanya sama dia, ya ada yang bisa aku bantu. Dan dia diam sejenak dengan keringat dingin dan tampak kayak dia ketakutan dan setengah malu-malu dia bilang, Dok, saya kan mau putus sama pacar saya. Nah, ternyata pacar saya tuh ngancam untuk nyebarin video saya. Saya pun berhenti sejenak dan mikir, ya meraba-raba ini apa maksudnya. Tapi aku nggak perlu tanya dua kali dan aku bilang, ya sudah, putusin aja itu cowok, karena cowok itu jelas nggak layak untuk kamu pertahankan. Terus dia bilang gini, tapi dok dia ngancam katanya mau ngasih tahu orang tua saya tentang video itu. So aku bilang, ya kalaupun dia sampai melakukannya, bilang aja kalau itu adalah video palsu dan itu bukan kamu. Dan kalau dia berani melakukannya, kamu segera laporkan ke pihak yang berwajib. Akhirnya mukanya langsung berubah. Dan ternyata sekarang ini di dunia ya, kejahatan di media sosial yang disebut dengan digital violence ini semakin berkembang apalagi dengan adanya AI. Lantas apa sih yang dimaksud dengan digital violence atau kekerasan digital ini? Aku akhirnya mencari-cari dan kulik-kulik dari hasil forum discussion tadi, aku jadi mengerti bahwa ternyata it's more than that dan itu dampaknya bisa benar-benar sangat masif baik itu untuk personal atau bahkan dalam suatu kestabilan suatu negara. Apa sih yang dimaksud dengan digital violence? Digital violence itu segala macam kekerasan dengan menggunakan media digital seperti platform smartphone, media sosial, artificial intelligence, atau platform media lainnya. Yang mana bentuknya bisa macam-macam, bisa mulai dari cyberbullying, cyberstalking, kemudian juga pemerasan online, pelecehan online, atau juga doxing, yaitu penyebaran info atau media foto, video palsu, atau juga deepfake dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Masalahnya, kekerasan secara digital ini bukan hanya soal kekerasan di dunia maya, karena pengaruhnya bisa terhadap kehidupan nyata seseorang, baik itu secara fisik, mental, bahkan juga keselamatannya. Dan berkaitan dengan itu semua, ternyata kebanyakan korbannya adalah perempuan dan juga anak-anak, terutama ya itu tadi kenapa sih perempuan yang paling banyak ditarget daripada laki-laki karena kebanyakan yang ahli-ahli IT, kemudian juga yang ya kaitannya juga dengan teknologi, terutama dengan artificial intelligence itu terutama dikuasai oleh para lelaki, yang mana mereka itu punya ya semacam teknik dan entah bagaimana itu yang lebih detail ke body image-nya perempuan daripada si laki-laki. Terutama perempuan yang lebih vulnerable, karena kalau misalkan yang merasa lebih
terguncang ya secara mentalnya berkara dengan ya itu tadi hal-hal yang private berkaitan dengan tubuhnya adalah perempuan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ya, karena anak-anak ini tentu saja mereka itu kan belum cakap secara kemampuan, belum paham tentang situasi dan bahaya daripada media sosial dan juga ya mereka itu adalah vulnerable rentan, terutama mereka-mereka yang bablas ya dalam menggunakan media sosialnya karena mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang tepat dari orang tua atau orang-orang dewasa sekitarnya. Terutama ini aku agak concern untuk waktu itu aku pernah ngeliat anaknya temanku yang dia itu sampai kalau komunikasi sama teman-teman itu pakai video call gitu loh dan berlama-lama lagi sama teman-temannya dan itu sampai malam dan bukan sama satu orang sama beberapa ada 3 atau 4 orang itu video callan berarti bukan anaknya dia aja anak-anak yang lain di kelasnya itu melakukan hal yang sama yang ini menurut saya itu sangat-sangat berbahaya loh karena kan di rumah namanya anak ya video callan dia kadang nggak ngereken baju yang dia pakai lah, celana atau ya pokoknya outfit yang dia pakai lah, terus dia lagi di mana, dan kemudian ya akhirnya tanpa pengawasan kita, kemudian dia tiba-tiba melakukan video call dengan orang-orang yang mungkin yang nggak bertanggung jawab, and then somehow terjadilah sesuatu yang dan tahukah siapa juga yang menjadi target selain perempuan dan anak-anak karena mereka yang vulnerable? Jadi target adalah kita, para tenaga medis, tenaga kesehatan profesional. Why? Because ya pekerjaan kita itu memang rentan dengan namanya kekerasan. Selain di lapangan, ternyata kekerasan di digital itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tahu nggak? Saya itu dengar sendiri ya dari pasien-pasien tuh yang nggak puas dengan layanan suatu rumah sakit itu bahkan dia itu udah bilang saya itu ngerti dok, saya itu siapa, dokternya siapa, perawatnya siapa, bahkan tuh saya tahu media sosialnya, bahkan saya itu udah dalam tanda kutip stalking ya. Ada kejadian ya, ada juga yang saya dapat cerita dari media sosial kalau ada pasien yang udah saking keselnya sama dokter itu dia bisa, terutama kalau untuk akun-akun yang nggak di private ya, mereka itu bisa tahu, ya enak saja dokternya lagi liburan, statusnya begini begitu dia ketawa-tawa sama keluarganya sementara aku di sini merasakan kerugian akibat kelalaian yang dokter lakukan. Jadi pertanyaan sekarang, kenapa digital violence ini semakin terus berkembang dan angkanya meningkat? Yang pertama alasannya jelas karena teknologinya semakin berkembang ya, akses informasi semakin ya dari mana-mana dan bisa kemana-mana. Bahkan satu orang itu bisa membuat banyak akun, jadi bahkan bisa menjadi dalam tanda kutip ya kerjaan untuk melakukan digital violence. Yang kedua karena juga ada teknologi artificial intelligence yang membuat ya itu menjadi mudah untuk melakukannya. Let's say begini, tak perlu orang yang profesional untuk membuat video palsu atau foto palsu. Bahkan even ya orang yang baru belajar satu kali untuk ya artificial intelligence kalau dia ada punya niat buruk, dia bisa melakukannya hanya dalam waktu sekejap. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan ya kurangnya regulasi yang kuat. Tadi dari WHO menyampaikan hanya separuh dari negara-negara yang ada di dunia itu memiliki regulasi yang jelas, tegas. Nah, bahkan negara-negara maju pun masih abu-abu lah, apalagi negara-negara seperti ya low to middle income country kayak negara Indonesia. Ya mungkin prioritasnya ke yang lain-lain. Sementara korban-korbannya juga belum berani melapor ya, apalagi ini sesuatu yang dalam tanda kutip mempengaruhi fisik dan mental seseorang. Contoh kalau saya merasa dirugikan ya dari foto-foto private saya, video saya, kemudian mengalami ancaman-ancaman atau pelecehan-pelecehan baik itu lewat online atau juga ke media sosial lainnya, tentu butuh keberanian courage yang tinggi dan perasaan untuk didukung ya untuk bisa menyampaikan dan melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Ya belum lagi berkaitan dengan stigma ya, nanti ada yang malah memanfaatkan kerapuhan seseorang dengan cara ya begini begitu dan segala macamnya. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari kejahatan digital? Yang pertama, ya sedapat mungkin jangan terlalu over ya perkara media sosial. Itu
salah satunya. Ya, semakin banyak informasi yang kita buka tentang diri kita dan keluarga terhadap media sosial, maka semakin besar kansnya kita untuk mengalami yang namanya digital violence. And then yang kedua juga kalau bisa kita ini harus bijaksana dan paham tentang mana-mana yang kira-kira merugikan atau akan nyenggol-nyenggol ke masalah private kita. Dengan cara apa ya? Diblokir aja. Jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang belum tentu benar. Jangan sampai kitanya secara nggak sengaja karena ketidaktahuan kita justru malah menyebarkan yang namanya digital violence. Misalnya berita kabar nggak benar ternyata kita bantu sebarin. Atau juga ya itu foto-foto yang nggak benar atau juga konten-konten yang nggak tepat ternyata kita bantu sebarin. Nah ini juga jangan sampai kita ini juga dari satu sisi kita memproteksi diri tapi jangan juga menjadi orang yang justru malah nggak sengaja itu ikut berkontribusi melakukannya. Dan terakhir ya, jikalau misalkan kita mengalami benar-benar gangguan yang betul-betul kita nggak bisa handle ya, kita minta bantuan profesional untuk membantu kita keluar dari permasalahan yang namanya digital violence. Karena kadang ya ada hal-hal yang nggak sekedar cukup dengan memblokir atau nggak sekedar cukup dengan memproteksi akun kita ya atau menghapus akun kita tapi juga ada hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita yang kita perlu bantuan profesional, terutama kalau itu sudah menyebar ke di luar kontrol dan kendali kita. Aku harap bahwa dengan meningkatkan kesadaran ini, untuk semakin banyak orang yang peduli bahwa digital violence ini bukan soal masalah tentang digital saja, tapi ini soal masalah kemanusiaan. Semakin banyak orang yang peduli dan paham tentang masalah ini, maka akan semakin banyak orang yang akan bisa kita selamatkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk komentar dan subscribe buat kamu-kamu yang belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.